Tapi ledekan dia itu dia bisa dengan sangat gampang dia balikin dengan sosial medianya. Coba dengan asam sulfat, dia kemudian wajahnya yang di ledek-ledek itu kemudian menjadi profile picture-nya dia sendiri. Atau ya menurut saya dia sangat berbeda dari Pak Jokowi. Hai guys, balik lagi dengan saya Mbak R di channel Mbak R React. Bagaimana guys kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Guys, tentu saja kalau kita lihat di sosial media sekarang gitu ya. Dan soal Mas Gibran ya, apa mungkin karena dia memang anak muda, jadi orang-orang tua yang ngerasa senior ini selalu memandang anak muda ini sebelah mata gitu guys. Jadi dianggapnya anak muda tahu apa, minim pengalaman, minim pengetahuan. Itu pemikiran mereka-mereka yang nggak mau mengenal Mas Gibran secara dekat gitu guys. Padahal kecerdasan Mas Gibran ini pada akhirnya banyak sekali yang mengakui ya. Seperti salah satunya berikut ini kecerdasan Mas Gibran yang dibongkar oleh jurnalis Rossi dan Bapak Sujiwo Tejo ya, yang puji Mas Gibran juga. Dan sebetulnya kalau mau buka mata ya udah banyak memang ya, banyak banget testimoni dari banyak politisi, pakar, hingga jurnalis yang mengatakan bahwa Mas Gibran ini ya memang orang yang cerdas gitu loh. Sama sekali tidak seperti narasi-narasi yang dibuat oleh para pembenci guys. Nah, kita dengarkan ya bagaimana testimoni dari Rossi, dari Bapak Sujiwo Tejo juga gitu ya, mengenai Mas Gibran berikut ini. Mewawancarai Gibran itu susah loh. Mewawancarai Gibran itu termasuk susah tuh, karena susah satu hal, berhasil atau hal yang lain? berhasil maksudnya? Apakah informasi yang ingin kau gali itu berhasil atau tidak? Well, ya so-so sih. Tapi memang yang sangat mengejutkan, Mas Gibran itu menurut saya pribadi yang satu sisi dia bisa menahan emosinya, tapi sisi lain bisa kadang-kadang ada spontanitas. Sebenarnya sulit menggali Mas Gibran, meskipun dia itu dia punya satu trademark dari satu wawancara ke wawancara lain. Udah ya, jangan begitu ya. Udah. Itu punya trademark. Jadi seolah-olah pertanyaan kita itu sesuatu yang sangat serius, menjebak atau men-challenge, tapi dia adalah orang yang sangat tahu tentang media. Berarti itu cerdas. Jadi orang mungkin sering meledek dia itu. Terlepas saya tidak membenarkan apa dia yang lakukan, tapi ledekan dia itu dia bisa dengan sangat gampang dia balikin dengan sosial medianya. Coba dengan asam sulfat, dia kemudian wajahnya yang di ledek-ledek itu kemudian menjadi profile picture-nya dia sendiri. Atau ya menurut saya dia sangat berbeda dari Pak Jokowi. Jelas. Dan dia anaknya udah wakil presiden. Dia nggak bisa ditantang. No, dia nggak bisa. Dia akan melakukan pembuktian sedemikian rupa untuk melawan ledekan itu. Mantap itu ya guys. Wakil Presiden Republik Indonesia, idaman rakyat Indonesia yang waras ya guys. Wapres milenial guys ya, Gibran Raka Buming Raka guys. Berarti dari omongan dari Rossi ya guys ya, ini sudah membuktikan bahwa Gibran memang cerdas, tahu apa yang dilakukan, tahu apa yang akan datang guys. Kan iyalah, soalnya bisa membantah A itu ini guys. Keren ini wapres kita ya guys ya. Jangan dilihat dari umur bos. Aku khawatirnya Rocky boleh ngomong tentang wah Prabowo ke forum internasional, forum ini. Tapi ingat kalau menurut dari kacamata seorang sutradara kayak Garin Nugroho, Gibran lebih tercatat tuh. Datang ngasih susu, kita ketawa semua kalau intelektual, tapi rakyat itu merek.
Kamu Betul. sadar nggak sih kamu intelektual ini? Wah, Prabowo dibawa ke India jadi tuan rumah, terus wah, rakyat nggak peduli. Kita lagi ngomong fakta ini. Yang diketawain 2029 ini nanti, yang diingat Gibran bawa buku, ngasih buku. Jelas itu ya guys ya. Makanya saya sudah bilang berkali-kali, Gibran itu cerdas guys ya. Cerdasnya ya ngapunten niki bisa melebihi Pak D Jokowi guys. Dan sabarnya pun sudah teruji melebihi Pak D Jokowi guys. Kita lihat Pak D Jokowi cuman dihujat dirinya sendiri. Akan tetapi kalau Mas Wapres ya guys ya, udah dihujat dirinya, udah dihujat ayahnya, dihujat lagi adiknya, tapi dirinya tetap tegar ya guys ya. Itulah mengapa Wapres Gibran bakalan menjadi RI 1 ya guys. Suka tidak suka kita buktikan tahun depan ya guys. Tahun depannya tapi nggak tahu kapan guys ya. Yang pasti saya pastikan Wapres Gibran bakalan menjadi RI 1 guys. Ini jujur aja, Gibran tuh cerdas. Tapi biasa, gayanya kan nggak jauh dari Pak Jokowi. Kelihatan bodoh, lebih baik seperti itu. Gibran itu dipilih oleh rakyat langsung, pemilihan langsung, bukan dipilih oleh majelis. Sebenarnya yang mau memajukan itu mungkin ada motivasi lain di balik itu. Pemimpin muda itu kan seperti Muhammad Al-Fatih di usia 21 tahun. Ya, dia menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Ya. Kita nggak usah banyak-banyak, contohnya tuh Kim Jong Un, Ya, Korea Utara. 28 tahun, ya, dia sudah jadi presiden. Gibran yang tampil. Jadi secara struktur pemerintahan nggak ada yang bisa dikendalikan oleh Gibran. Tetap di bawah kendali Pak Prabowo. Harusnya masyarakat Indonesia ini bangga loh harus bangga. dengan munculnya pemimpin-pemimpin muda seperti Gibran ini. Banyak pemimpin muda, ya, calon-calonnya. AHY, ya kan? Dedi Mulyadi. Kalau yang agak senior sedikit, Amran Sulaiman. Ya itu udah yang mulai kelihatan tuh jiwa kenegaraannya ya. Jadi saya kira untuk kemajuan Gibran itu sangat kecil peluangnya dong. Bukan sangat kecil ya guys ya. Tidak akan pernah terjadi ya guys. Saya katakan pemakzulan Mas Wapres tidak akan terjadi. Bang Kumis, Koni Bakri, wis kawin be kowe lah wis. Kayaknya kalau mereka kawin anaknya kayak ngapa ya guys. Dan Mas Gibran, kenapa Mas Gibran? Ya saya pun menyaksikan. Kita anggap nih, saya sampaikan 3 keunggulan Mas Gibran ya. Yang pertama dia bangun Solo, UMKM. Dia bangun masyarakat Solo, SDM meningkat. Dia bangun Solo dengan begitu luar biasa. Masyarakat sejahtera. Yang kedua, infrastruktur dia bangun, dia perhatikan sekali. Yang ketiga, dia berhasil menjadikan Solo sebagai kota toleransi. Mantap. Padahal Solo itu adalah dulu kota merah loh, kota anti intoleransi. Banyak sekali pesantren dan kelompok-kelompok radikal Kiri. hidup di sana. Kiri ya. Enggak, bukan kiri, kanan, ekstrim kanan. Kelompok radikal berdiri di sana. Bahkan saya ingat betul, ada 2 saya kombinasikan. Dulu ketika zaman bukan Mas Gibran, ada tragedi soal kayak semacam salib begitu ya di kota Solo. Tiba-tiba itu dibongkar. Pada saat Mas Gibran, setiap perayaan besar beragama itu dirayakan dengan yang sama, besarnya sama, tidak peduli jumlah penduduknya berapa. Inilah kesetaraan yang kita dorong, itu kan Indonesia kesetaraan kan. Nah itu kan nggak pernah diomongkan. Dan ketika ada demo yang pernah dilakukan oleh kelompok-kelompok kanan, Mas Gibran mengatakan apa? Loh, saya sebagai pemimpin, kalian silakan menyampaikan pendapat, tapi ini tetap berjalan.
Orang yang kalian anggap rendah, orang yang kalian anggap tidak bisa apa-apa, fakta dan kenyataannya luar biasa ya guys. Oke guys, jadi seperti itu ya. Dan menurut kalian sendiri bagaimana guys? Padahal Mas Gibran ini rajin banget ya orangnya, rajin bekerja, tapi tetap aja ada yang nyenggol sana sini. Mungkin orang-orang ini memang pada dasarnya nggak suka aja gitu ya dengan Pak Jokowi ataupun keluarga Pak Jokowi gitu ya. Makanya Mas Gibran jadi ikut kena senggol guys. Kalau kalian sendiri bagaimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Mbak Eriek. Sampai jumpa di video-video lainnya. Bye!